Iya, pemirsa, pasca terpilihnya Irjen Polisi Firly Bahuri ini menjadi pimpinan KPK, lembaga anti rasuah tersebut sontak menjadi sorotan bagi publik, ditambah dengan akan disahkannya revisi Undang-Undang KPK oleh DPR. Ini membuat publik menjadi bertanya-tanya bagaimana masa depan KPK dengan pimpinan yang baru ini. Dan sudah bersama saya para narasumber di studio. Saya ke Pak Arteria dulu. Semalam sesudah adanya rapat panjang begitu, Bapak melihat ini seperti apa untuk KPK ke depannya? Ya, saya pikir momentumnya ini boleh dikatakan pas ya. Pasnya kenapa? KPK insya Allah sudah mendapatkan pimpinan baru untuk Desember mendatang dan orangnya sudah terpilih. Kemudian kemarin semua pemerintah dan DPR sudah sepakat juga untuk merevisi Undang-Undang KPK dan sudah mudah-mudahan siang ini disahkan. Tadi saya izin sebentar untuk datang ke sini. Nah, mudah-mudahan ini angin segar. Mudah-mudahan ini angin segar, angin perubahan, dan mudah-mudahan juga perubahannya bisa betul-betul terimplementasikan. Karena apa? Pemimpin yang baru ini nanti akan juga mempergunakan undang-undang baru. Lain halnya pada saat mereka yang kemarin sudah pakai undang-undang yang lama, kemudian baru berubah pakai undang-undang yang baru. Nah, poinnya adalah bahwa yang kita lakukan ini memang betul-betul kita serius untuk melakukan pembenahan, pembenahan sistem dan kelembagaan. Untuk serius melakukan perbaikan tata kelola keuangan, tata kelola sumber daya manusia, perbaikan manajemen perkara. Makanya dari postur pimpinan, kan dikatakan tadi, banyak yang keberatan, itulah DPR. DPR itu bekerja tidak based on popularity, tapi berdasarkan apa yang kita butuhkan. Kami paham betul yang tahu KPK sukses dan tidak sukses itu kan bukan yang lain. Yang taunya DPR. Kenapa? Mereka ini yang kita fit and proper. Mereka ini yang janji macam-macam pada saat mau jadi pimpinan KPK. Mereka ini juga yang membuat grand design. Mereka ini juga yang membuat roadmap. Ya, diturunkan derivatif satu persatu. Jadi seandainya kita katakan KPK itu berhasil dan tidak berhasil, jangan tanya ke yang lain, tanya ke kami. Dia yang janji, dia janji tiap tahun apa, kemudian hasilnya seperti apa. Bukan banyaknya OTT keberhasilannya. Ya, bagaimana pencegahan, bagaimana supervisi, bagaimana monitoring, bagaimana koordinasi, bagaimana penindakan. Ini yang tahu kan kita sesuai dengan janji-janji mereka yang sudah mereka buat sebelumnya. Jadi mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang kemarin bisa segera diperbaiki dan mudah-mudahan juga kita mengharapkan betul publik optimis. KPK ini kan rakyat juga, wadah pegawai juga rakyat juga yang tentunya pastinya dalam kita membuat dan merevisi undang-undang ini kita bagian dari pencermatan kita dan mudah-mudahan ya kepentingannya juga bisa terakomodir. Undang-undang ini membuat mereka semua tertib. Penegakan hukumnya berkepastian, terukur, akuntabel, kemudian transparan, dan utamanya lagi bisa terkoreksi. Baik, Pak Yasin, kalau Anda sebagai mantan komisioner KPK sendiri, melihatnya dengan masa depan KPK, dengan kisru yang ada sekarang ini, seperti apa Pak? Iya, kita melihat draft yang rencananya siang ini akan disahkan atau diketok palunya untuk mengesahkan draft RUU itu menjadi undang-undang hasil revisi dari Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK. Nah, kita sebelumnya mengharapkan bahwa pembahasan ini tidak keburu-buru. Tapi apa hasilnya? Ya kelihatan sekali bahwa hasilnya berbeda dengan Undang-Undang 30 tahun 2002, khususnya dalam hal penyadapan, serta DP itu adalah Dewan Pengawas. Dan yang ketiga di pasal 46 itu tidak tersirat, mungkin tidak banyak orang yang tahu pasal 46 itu isinya itu. Jadi kalau kita bacakan, kita bandingkan antara pasal 46 yang dulu dengan yang sekarang, itu sangat berbeda dan justru itu akan menghambat langkah KPK dalam melakukan penanganan hukum. Penyadapan pun juga seperti itu. Kalau kita lihat pasal 12A dulu ya, sebelum 46. Bahwa penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A dilaksanakan. Poin A-nya
setelah terdapat bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup begitu. Ya, berbeda dengan pasal 12 ayat 1 huruf A, itu yang lama. Ini yang menjadikan pemberantasan korupsi menjadi efektif itu karena ya DPR-nya pas tuh membuat pasalnya di yang lalu. Tapi setelah efektif kan menjadikan suatu hal yang mungkin oknum tertentu, bukan Pak Arteria. Pak Arteria saya yakin bahwa bagus beliau ini ya, kawan saya ya. Jadi ayat satunya itu bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 6 huruf C, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan, merekam pembicaraan. Artinya apa? Bahwa dalam tahap penyelidikan pun KPK itu apabila sudah ada orang yang sudah berindikasi akan melakukan tindak pidana korupsi sudah boleh disadap. Tapi kalau yang baru harus setelah bukti permulaan yang cukup. Artinya apa? Di tingkat penyidikan. Kalau sudah tingkat penyidikan itu ada tersangkanya dan pasti meminimalisir penggunaan informasi teknologi seperti gadget, nggak pakai itu. Sekarang aja banyak yang nggak pakai, apalagi yang ini. Kalau sudah terbukti permulaan yang cukup, sudah nggak mungkin dia tuh menggunakan HP untuk telepon-teleponan, SMS atau komputer untuk email, udah nggak akan menggunakan itu. Itulah penegak hukum yang lain, ini mohon maaf ya, seperti kejaksaan dan kepolisian, karena diperbolehkannya setelah tahap penyidikan dan penuntutan, maka tidak banyak sesuatu yang didapat di dalam penyadapan itu. Justru di tingkat penyelidikan lah, itu orang yang akan melakukan tindak pidana sudah ketahuan dulu. Apabila lebih dari 20 hari, dia ternyata tidak ada kaitannya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, stop, itu diaudit tuh penyadapan. Ini hal yang penyadapan, sehingga ini menjadikan kita tidak berdaya KPK ini sekarang. Pasal 46. Pasal 46 kalau yang dulu bunyinya dalam hal seorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhitung sejak tanggal penetapan tersebut, prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini. Tapi tetap kita merefer ke KUHP. Kalau yang pasal 46 ini harus merujuk kepada KUHP, iya pastilah KUHP dan KUHP. Tapi ada undang-undang prosedur khusus yang lain itu apa? Bahwa apabila memeriksa pejabat negara seperti anggota DPRD, anggota DPR, tunggu dulu Mbak, kemudian bupati, wali kota, menteri, kalau ditangkap tangan, kalau izin dari presiden belum keluar, maka tidak bisa menetapkan sebagai tersangka. Izin dulu, padahal tangkap tangan itu kadang-kadang sehari 3 kali, dan prosedurnya kalau nangkap dulu itu harus di samping izin kepada DP juga harus izin kepada DPR, karena prosedur khusus ini harus tetap dipakai oleh KPK. Ya, ini Undang-Undang 32 tahun 2004 yang ada baru lagi, yaitu tentang pemerintahan daerah. Jadi inti yang kita sampaikan bahwa ini belum masalah SP3 ini, baru 2 ini, yaitu penyadapan dan izin untuk memeriksa pejabat negara. Pejabat negara itu banyak, dan umumnya yang ditangkap oleh KPK itu adalah pejabat negara dan penegak hukum. Gitu Mbak. Baik. Mungkin Bung Arteria bisa menjelaskan hal ini. Baik, kami harus jeda sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.